Oke, Mas tadi masih mute. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di perkuliahan mekanika ya. Sekarang kita pertemuan ke-9. Kemarin kita sudah melanjutkan topik mengenai statika benda tegar. Dan kemarin ada tugas ya, seperti biasa ada dua soal yang harus dipelajari secara mandiri. Dan sesuai rencana, malam ini kita bahas ya dua soal yang sudah diberikan. Saya lihat nilainya bagus-bagus ya. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 85 ya. Eh, Tinggal ditingkatkan saja. Jadi kalau udah bisa mengerjakan eh, dasar dari statika benda tegar tersebut, kita akan lanjutkan lagi ke level yang lebih tinggi, yaitu aplikasinya atau penerapan pada benda sehari-hari. Tentunya masih dalam konteks dua dimensi, masih dalam penyederhanaan. Ya, kalau nanti bisa dengan tiga dimensi itu lebih baik. Kita belajar dulu yang dua dimensi. Oke, karena ini kita cuma bahas soal, saya nggak akan lama-lama ya, karena nanti silakan dilanjut dengan materi yang ada di learning tentang aplikasi statika benda tegar. Ya, kita langsung lanjut ke ya, jadi kita langsung lanjut ke ini ya. Bentar. Ya, kita lanjutkan ke soal. Nah, ini ada soal nomor 1 ya. Tentukan semua gaya reaksi yang bekerja. Jadi soalnya seperti ini. Nah, saya ambil aja langsung dari learning. Nah, ini ya. Tentukan semua gaya reaksi pada tumpuan Excel A. Jadi perhatikan ini di A itu ada tumpuan Excel. Ciri-cirinya seperti sendi ya Excel kalau lagi di pintu. Kemudian di B ada tumpuan roll. Nah, ini simbol tumpuan roll seperti bisa menggelinding di sini ya. Jadi dia nggak bisa support arah horizontal, cuma arah tegak lurus dengan permukaan. Tegak lurusnya seperti ini. Ini ya. Nah, ini kita beri kodenya NB, gaya normal B. Ini kalau di simbol sebelum-sebelumnya kita sebut sebagai B, Y. Sama aja. Di sini simbolnya NB karena hanya ada satu gaya ke atas yang sama juga dengan gaya normalnya. Kemudian di titik A, karena dia merupakan tumpuan sendi, ada dua gaya yang bekerja, yaitu yang ke atas AY dan yang horizontal yaitu AX. Ya, perhatikan ini gayanya, ya kita bisa gambar AX itu ke kanan atau ke kiri, terserah kita. Nanti tinggal menyesuaikan dengan angkanya. Misalnya angkanya negatif. Kalau angkanya negatif berarti arahnya terbalik. Nah, itu nggak masalah. Keduanya benar ya. Tapi kalau kita mau sesuaikan dengan eh, konvensi ya, jadi kalau negatif itu yang ke arah kiri ya, ke arah kiri dari pembaca. Kalau ke arah kanan nanti angkanya positif. Nah, itu sesuai konvensi. Tapi untuk gambar dan untuk eh, penilaian ya, penilaian di sini saya buat keduanya benar. Ya, jadi kalau ada yang membuat negatif, kalau kebetulan tanda panahnya terbalik ya, tanda panahnya ke kanan atau ke kiri ya, itu saya benarkan.
Itu kalau untuk si penilaian ini. Tapi kalau mau lebih aman, mau lebih sesuai dengan kesepakatan, kita pakai yang konvensi. Jadi arah panahnya ke arah kanan, jadi kelihatan nanti kalau nilainya positif atau negatif. Baik, kemudian kita akan hitung ya eh, gaya yang bekerja. Nah, em, sedikit tips di sini tidak harus selalu dimulai dari sigma fx. Kita bisa menggunakan eh, yang lain. Ya, bisa dimulai dari sigma fy boleh, bisa dari sigma mb boleh. Oke, kalau terbiasa dengan sigma fx duluan tidak apa-apa. Kita mulai dari sigma fx. Jadi sigma fx sama dengan 0. Ya. Nah, gaya-gaya yang ada di X itu adalah AX. Dengan NB, nah NB ini dia sebenarnya ya, dia belum berada di BY, karena dia tidak pada sumbu Y. Nah, makanya di sini akan lebih tepat kalau kita tuliskan sebagai NB saja, yang diproyeksikan ke dua arah. Karena ada sudut di situ kan. Nah, sudutnya itu kita bisa tampilkan seperti ini. Jadi sudutnya bisa kita tampilkan seperti ini, miring. Jadi si NB ini adalah sudut yang miring yang memiliki sudut di sini juga 30 derajat. Jadi sudut yang di bawahnya juga 30 derajat. Seperti itu ya. Nah, berarti si NB ini punya dua arah ya. Dia punya NBX dan NBY. Bisa ya, ganti gambarnya. Jadi ada yang ke sini, NBY, ada yang ke sini, NBX. Ya, jadi NBY ini kalau di sini ya, kan sama dengan ini kan, itu berada di dekat sudut. Berarti ini sama dengan NB cos 30 derajat. Kalau NBX ada di depan sudut, berarti ini adalah NB sin 30 derajat. Kembali ke sini. Jadi kalau kita lihat di sumbu X ada AX dengan NBX. Jadi AX tambah NBX sama dengan 0. Atau AX sama dengan minus NBX. Artinya keduanya gaya ini sama, tapi arahnya berlawanan. Sorry, ini saya ada salah arah. Ini kan arahnya ke kiri atas ya, berarti tanda panahnya terbalik. Tanda panahnya kebalik. Jadi harusnya seperti ini.
ikutin tanda panah yang merah ini ya. Jadi kan ke atas, ke kiri. Nah, berarti ini persamaannya jadi AX kurang NBX karena arahnya berlawanan. Nah, jadi nilainya sama. AX sama dengan NBX. Oke, itu kita belum bisa temukan. Kemudian kita hitung sigma F FY, sorry. FY sama dengan 0. Nah, sigma FY di Y ada AY, NBY, dan 4 kilonewton. Di AY plus NBY kurang 4 kilonewton sama dengan 0. Atau AY tambah NBY sama dengan 4 kilonewton. Ini belum bisa kita selesaikan persamaannya. Kita lanjut ke momen. Nah, momen ini kita ada beberapa pilihan titik. Yang saya pilih di sini titik B. Ya, karena ada 2 gaya ya di situ. Atau titik A juga boleh. Karena titik A itu ada 2 gaya juga ya. 2 gaya AX dan AY. Jadi seringkali kalau kita menemukan tumpuan sendi, ya tumpuan sendi seperti itu, disarankan untuk mengambil rotasi atau titik pusat momennya di situ. Itu coba yang NMA ya, sigma momen pada titik A sama dengan 0. Di titik A itu gaya yang bekerja di sini ya berarti selain AX dan AY, karena ini bekerja di titik sehingga tidak akan menghasilkan momen. Ya, jadi kita lihat di sini ada 4 kilonewton dengan lengannya 6 meter. Jadi 4 kali 6. Ya, 4 kilonewton kali 6 meter. Arahnya ke mana? Arahnya ke sini. Ya kan? Berarti arahnya searah jarum jam. Oke. Berarti nilainya minus. Searah jarum jam putarannya. Kemudian eh, NB NB itu tidak punya lengan momen. Ya, karena dia tidak ada jarak yang tegak lurus terhadap NB. Karena NB ini horizontal, berarti lengannya harus vertikal. Nggak ada kan letaknya vertikal di sini. Ya kita pakai NBY. NBY ke atas vertikal, lengan momennya yang horizontal. Jarak antara A dengan NBY. Berarti 8 ya. Nah, arah putarnya ke sana. Arah putarnya ke sini. Si NBY. Ya. Berarti berlawanan jarum jam plus nilainya. Plus NBY dikali 8 meter sama dengan 0. Oke, kita bisa hitung di sini NBY kali 8 meter sama dengan 4 kilonewton dikali 6 meter. Ya, kita pindahkan ruasnya. Ini sama juga dengan 24
kilonewton kali meter. Berarti NBY sama dengan 24 kilonewton meter dibagi 8 meter. 24 dibagi 8. Pak, maaf Pak, bukannya NBY itu NB cos 30 ya Pak? Iya, 3 kilonewton. Benar kan? Nah, jadi NB itu sama dengan NB cos 30 derajat. Sama dengan 3 kilonewton. Berarti NB-nya sama dengan 3 kilonewton dibagi cos 30 derajat. Sama dengan 3 dibagi cos 30. Kita dapatkan 3,464. Boleh tulis 3,46 kilonewton. Nah, itu jawabannya. 3,46 kilonewton. Oke. Sama ya jawabannya ya. Kebanyakan sama jawabannya. Lanjut dari kita dapatkan NB, kita bisa menghitung yang lain. Ya. Kita lanjut di sini. Yang sama dengan NBY itu adalah AY. Jadi AY tambah NBY sama dengan 4 kilonewton. Berarti AY sama dengan 4 kilonewton dikurang NBY. Atau AY sama dengan 4 kilonewton kurang 1, kurang 3 kilonewton sama dengan 1 kilonewton. Jadi AY jawabannya 1. Lanjut ke AX. Nah, untuk AX sama dengan NBX. Berarti AX sama dengan NB kali sin 30 derajat. AX sama dengan NB-nya 3,46 kilonewton dikali sin 30 derajat. AX sama dengan 3,46 dikali sin 30. 1,73. Setengahnya ya kan? 1,73 kilonewton. Udah gitu jawabannya. Dan ini rata-rata udah benar di soal nomor 1. Ini saya highlight jawabannya. Ini NB, ini AY, ini AX. Jadi jawabannya NB sama dengan 3,46, AX 1,73, AY-nya 1. Dari sini ada yang mau nanya? Bisa ya? Ya, soalnya saya lihat juga rata-rata ada betul. Tinggal kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya ini melibatkan gaya terdistribusi berbentuk trapesium. Kemarin saya jelaskan ya. Gaya berbentuk trapesium.
Nah, di sini udah saya langsung tampilkan apa saja yang ditanya ya. Maksudnya ada gambarnya gitu. Ada gambarnya F1 yang mana, F2 yang mana, X1 yang mana ya. Gitu ya. Ya, tinggal kita tambahkan aja eh, tumpuan, support. Nah, yang A ini kan tumpuan roll, makanya cuma ada satu arah ke atas. Sini. Ini adalah A, I. Kemudian yang B, tumpuan sendi. Jadi satu atas. Ini BY. Lalu satu arah lagi, kita buat ke arah kanan aja. Ke arah kanan, kita buat B, X. Kalau ragu nggak masalah ya, arahnya kanan atau kiri, nggak masalah. Yang penting ada gambarnya. Itu pentingnya kita buat gambar. Supaya nanti kelihatan di bawah nilainya kenapa minus. Oh, ternyata arahnya nanti dibalik. Oke, pertama-tama kita hitung dulu gaya. Ada F1, ada F2. Perhatikan F1 ini adalah gaya berbentuk segitiga. Bentuknya segitiga. Seperti ini kan. Segitiga. Nah, kalau gaya segitiga, berarti kita mengerjakannya seperti eh, seperti apa? Seperti luas segitiga ya kan? Seperti luas segitiga. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi F1 sama dengan setengah kali alas, alasnya 6 feet ya. Kan alasnya ini ya. Dari sini ke sini kan jaraknya. Ini batasnya ya, ini batasnya. Setengah kali alas kali tinggi. Tingginya 150. Yang paling tinggi di sini. 150 pound feet. Berarti kan 3 kali 150. Jawabannya 450 pound. Oke, kemudian F2. F2 itu bentuknya persegi panjang. Persegi panjang dia. Kalau persegi panjang kan panjang kali lebar aja. Langsung panjangnya 8 feet. Lebarnya 150. Panjang kali lebar. Berarti ini 1.200 pound. Oke, itu udah dapat 2 poin di situ. Soal ini ada 7 poin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nanti dikali 50 poin totalnya. Jadi soal 1 50 poin, soal 2 50 poin. Oke. Lalu X1. X1 itu artinya sentroid dari eh, gaya di daerah pertama yang segitiga. Nah, kalau segitiga itu gayanya atau sentroidnya itu adalah 2/3 dari jaraknya. Ya, 2/3 dari jaraknya. Jarak dari yang terkecil. Maksudnya dari sini. Dari titik A, 2/3 ke arah B. Nah, ini kan kita hitung seperti ini. X1 sama dengan 2/3 dikali 6 feet.
Berarti ini jadinya 4 ya. 4 feet. Artinya dari titik A 4 feet ya. 4 feet dari A. Berarti kalau dihitung dari B 10 feet sama dengan 10 feet kalau dari B. Pokoknya letaknya di situ. Letaknya di sini nih. Kemudian yang X2 letak gaya yang persegi panjang. Nah, ini gampang aja. Dia ada di setengahnya si penampang gaya itu. Setengah kali 8 feet. Oke. Karena ini pakai jarak, berarti kita hitung yang 6 feet tadi. Berarti ini ditambah 6 feet. Jadi ini 4 feet tambah 6 feet. Atau 10 feet. 10 feet. Dari mana kita hitung tadi? Dari A. Dari A. Jadi kalau dari A ditambah 6 feet. Tapi kalau dari B tidak usah ditambah 6, langsung aja. Berarti ini sama juga dengan 4 feet kalau dihitung dari B. 4 feet dari B. Oke. Nah, udah selesai kita mengidentifikasi gaya dan letaknya. Sekarang kita tinggal menghitung tumpuannya. Oke. Seperti tadi kita hitung dari sigma fx. Nah, ini nggak harus dari sigma fx ya. Bebas kalau mau dari sigma m juga boleh. Ini kebiasaan aja dari sigma fx. Sigma fx ada gaya bx. Ya, jadi kan ini bx sama dengan 0. Cuman satu gaya di sini. Ya, jadi bx-nya 0. Kemudian kita hitung sigma fy. Sigma fy sama dengan 0. Di y ada apa aja? Ada AY, ada BY, ada F1 dan F2 ke arah bawah. Ya kan, kan panahnya ke bawah semua ya. Jadi ada AY tambah BY kurang F1 kurang F2 sama dengan 0. Atau AY tambah BY sama dengan F1 tambah F2. Berarti F1-nya tadi 450. F2-nya 1200. Atau jadi 1200, 1650 pound. Nah, kemudian kita hitung momen. Karena di sini ada tumpuan Excel, kita pakai di sigma momen pada titik B. Karena di titik B ada tumpuan Excel. Oke. Gaya mana aja yang bereaksi, yang bekerja? Gaya F1, F2, dan AY.
Nah, AY arah putarannya ke atas. Berarti akan gini. AY ke sini putarannya. Atau searah jarum jam. Minus jadinya ya. Minus AY dikali jarak AY terhadap B. 8 tambah 6. 14 ya. 14 feet. 14 feet. Kemudian F1 ke bawah sini. F2 juga ke bawah. Nah, F1 karena ke bawah terhadap ini berarti dia ke sini arah putarnya. Ini. Nah, gitu. Ya, bayangin nih yang lengannya yang beam ini, di balok ini, kemudian tahannya di B, turunin ke bawah, tekan ke bawah. Pasti putarannya ke situ ya. Atau berlawanan jarum jam, berarti plus. Plus F1 dikali berapa? Jaraknya ini kan F1 itu kan X1 ya. X1 itu jarak dari B 10 feet. Nah, tadi ada 10 feet. Si F2 arahnya sama seperti F1. F2 itu 1200. Cari langsung aja F2 di sini. F2 dikali 4 feet sama dengan 0. Berarti kan AY dikali 14 feet sama dengan F1 dikali 10 feet tambah F2 dikali 4 feet. Atau F1-nya 450 dikali 10 feet tambah 1200 dikali 4 sama dengan 4500 ditambah 4800 sama dengan 9300 pound feet. Berarti AY sama dengan 9300 pound feet dibagi 14 sama dengan 664,29. 664,29 pound. Oke, ini kita udah dapat BX di sini, udah dapat AY. Sekarang tinggal BY-nya berapa? Dari sini kita teruskan. Jadi BY sama dengan 1650 kurang 664,29 sama dengan 985,71.
pound. Nah, oke, terdapatkan ya. Di sini bisa ditulis F1-nya F1-nya 450, F2-nya 1200, X1-nya 4 feet. Kalau dari A, X2-nya 10 feet. Ya kan di sini saya buat panahnya dari A kan ya. Saya buat panahnya dari A. Jadi yang dihitung di sini harus dari A. Tapi kalau yang MB, sigma MB itu dihitungnya dari B. Kemudian AY, AY tadi 664,29, 664,29, BX-nya 0. Ini kenapa kilonewton ya? LBS harusnya. Lalu BY-nya 985,71. 985,71. Oke, cukup 2 soal ini aja untuk tugas mandiri. Kalau butuh soal tambahan buat latihan soal itu banyak sekali di buku ya. Di buku silakan dilihat. Bukunya ada 3 malah saya kasih. Silakan dilihat di bagian apa sih nama babnya? Ntar saya lupa. Babnya itu equilibrium of a rigid body. Jadi keseimbangan benda tegar atau equilibrium of rigid body. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum paham tentang yang Ada dikerjakan. Pak, Kenapa? Halo? tidak ada. Oke ya. Oke. Oke, mungkin begitu materinya. Silakan dilanjutkan dengan tugas 9. Saya harapkan tetap dikerjakan ya. Walaupun sudah hadir di perkuliahan malam ini, tetap dikerjakan sampai latihan dan tugas-tugasnya, karena itu akan membantu memahami. Kalau nanti ada yang tidak dipahami, boleh didiskusikan di grup seperti kemarin. Nah, kemarin ada yang nggak saya jawab karena itu udah jelas jawabannya, jadi nggak saya jawab. Silakan dipikirin dulu. Nah, kalau udah dikerjain pasti ketemu tuh. Oh, ini maksudnya gitu. Oke.